satu pertanyaan, yaitu daripada Jamaiyah Hanif, Dr. Jamaiyah kalau tak salah. Assalamualaikum Ustaz. Izin untuk bertanya Pak Ustaz. Tadi Ustaz ada kata perdengarkanlah kalimat La ilaha illallah kepada baby yang baru lahir. Apakah ini bermaksud amalan azan dan iqamah pada telinga baby baru lahir? Betul ke Pak Ustaz? Yes. Ustaz cenderung pada pendapat itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Maulud. Tuhfatul Maulud. Kata beliau ketika menjelaskan salah satu daripada 7 perkara yang bagus kita lakukan ketika baby baru lahir. Satu di antara 7 itu adalah azan dan qamat. Kalau Ustaz boleh sebut di sini, karena pertanyaan baru hanya 1. Yang 7 itu tabsyir. Tabsyir maknanya sampaikan berita gembira. Sama ada kita yang dapat anak ke, cucu ke, atau orang yang mendengar kita dapat anak, cucu, ucap selamat. Doakan mudah-mudahan cucunya atau anaknya itu menjadi anak yang saleh dan salihah. Rasa gembira seseorang dapat nikmat itu namanya tabsyir. Sebab ada satu riwayat Abbas pernah bermimpi melihat Abu Lahab, saudaranya. Abbas, Abu Lahab, Abu Talib, betul tak itu semuanya adalah uncle Rasul? Sebab mereka adik-beradik Abdullah, bapaknya Nabi. Rupanya Abu Lahab mati dulu. Abbas sempat bermimpi dan bertanya Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Lalu diriwayatkan Abu Lahab berjawab, setiap hari aku disiksa, kecuali setiap hari Isnin. Lalu ulama hadis mengurai, hari Isnin itu, hari itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab lah orang yang paling happy, gembira karena dapat anak saudara dari adiknya Abdullah yang telah meninggal dunia. Nabi Muhammad kan baru umur 2 bulan dalam kandungan Aminah, bapaknya Abdullah wafat. Begitu dapat anak saudara yang dilahirkan oleh Aminah, isteri Abdullah, uncle-nya sangat gembira sehingga dia merdekakan Suwaibah, wanita yang menjadi ibu susuan pertama sebelum Halimatus Sa'diyah. Ekoran daripada menyatakan kegembiraan kelahiran baby itu, jadi dia dapat keringanan. Walaupun riwayat ini dipertikaikan oleh setengah ulama, tapi begitulah dia tertera di dalam kitab-kitab dalam bahasa Arab, termasuk Tarbiyatul Aulad oleh Dr. Nasih Alwani. Okey. Yang kedua,
azankan telinga kanannya dan qamatkan di telinga kirinya. Ini yang betul. Bukan azan untuk baby boy, qamat untuk baby girl, bukan. Telinga kanan, apakah itu telinga kanan baby boy atau baby girl, kanan, kirinya qamat. Diperdengarkan. Ini yang dimaksudkan dengan kalimat la ilaha illallah. Iftahu sima asibyanikum biqauli la ilaha illallah. Ya, Ustaz ada buku. Yang Ustaz tulis. Pendinding rumah pengantin dan bayi dari gangguan syaitan. Buku pendinding rumah ada belasan cara nak mendinding dari gangguan syaitan, nak mendinding pengantin daripada disantau, disihir, nak mendinding baby yang baru lahir, ada 7. Semua ada di sini. Dalam satu riwayat mengatakan siapa yang azankan telinga kanan baby, qamatkan telinga kiri baby, niscaya dia akan terhindar dari umus sibyan. Umus sibyan ini ada 2 makna. Makna pertama daripada penyakit sawan, mengeluarkan buih. Yang kedua, umus sibyan adalah nama syaitan. Berkat diazankan dan diqamatkan, insya-Allah baby itu terhindar daripada penyakit umus sibyan. Kemudian barulah yang ketiga, tahnik, belah mulut dengan korma. Kemudian barulah namanya tasmiyah, pemberian nama. Hendaklah memberi nama dengan nama-nama yang baik. Beri nama dengan nama-nama yang baik. Yang kelima, hendaklah tahliq, cukur rambut. Tahliq, Ustaz ulang sekali lagi, 7 perkara yang bagus kita lakukan untuk baby yang baru lahir. Pertama sekali, tabsyir, beri berita gembira kepada orang yang baru dapat baby. Itu sebabnya bila dapat baby jangan sembunyi-sembunyi, jangan sorok-sorok. Yang kedua, diazankan telinga kanan, diqamatkan telinga kiri. Yang ketiga, tahnik, belah mulut. Kalau boleh belah mulut itu ayahnya, atuknya, atau mana-mana ustaz atau orang alim yang diperkirakan baik imannya, amal salehnya. Tahnik. Tahliq yang keempat, cukur rambut. Apakah baby boy atau baby girl, jangan sayang. Cukur, bukan pendekkan. Cukur, walaupun rambutnya lebat. Sebab banyak kegunaannya. Rambut yang ditimbang itu, rambut yang dicukur ditimbang dengan duit. Mungkin RM50 seimbang RM100. Seimbang dengan beratnya rambut, duit 50 ke RM100 kita sedekahkan kepada fakir miskin.
Setelah tahlik, cukur, tabsyir, azan dan iqamat, tahnik, belah mulut, tahlik, cukur rambut, baru tasmiyah, pemberian nama. Berilah nama-nama yang baik-baik. Nama yang baik definisinya segala nama yang tidak mengandungi makna buruk. Walaupun bukan bahasa Arab. Itu sebabnya masuk Islam tak perlu tukar nama. Kekalkan nama. Asalkan nama itu tidak membawa makna yang buruk. Itu sebabnya nenek-nenek kita dulu ada yang namanya Mawar, Melati, Melur. Tak jadi masalah. Baru yang keenam, namanya Khatan. Khatan ini sunatan. Laki-laki dan perempuan. Walaupun hukumnya berbeza, laki-laki wajib dan wanita makramah, suatu penghormatan. Dan yang terakhir, akikah. Yang ketujuh, akikah. Semalam Ustaz ditanya oleh dua orang pertanyaan yang sama. Ustaz, daging akikah itu boleh tak dimakan oleh non-Muslim? Apa panduannya ketika akikah, Ustaz? Datang dari Nabi, kalau baby boy sebaiknya 2 ekor kambing. Kalau baby girl cukup 1 ekor kambing. Begitu kata Nabi. Tapi dalam perbuatannya, Nabi akikahkan untuk Hasan 1 ekor, untuk Husin juga 1 ekor pada tahun berikutnya. Nah, bila kita combine 2 hadis ini, satu ucapan Nabi, sebaiknya untuk baby lelaki 2 ekor, sedangkan Hasan 1 ekor, Husin 1 ekor. Bila kita combine, maknanya dia hanya membawa makna afdaliyah, yang lebih afdal, lebih baik 2 ekor. Tapi kalau 1 ekor pun sudah memadai dan sudah sah. Itu cara kita mentaufikkan bila 2 hadis yang bercanggah tapi sama-sama sahih. Jadi berbalik kepada pertanyaan Dr. Jamaiyah Hanif tadi, betul? Bukalah pendengaran babymu yang baru lahir dengan la ilaha illallah, maksudnya azan dan qamat. Malah bagi ustaz, bukan hanya itu. Ketika akan menidurkan baby, mengayunkannya supaya dia tidur, bagus kita ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selain kita mendapat pahala yang besar karena kita telah berzikir dengan zikir yang paling afdal, kita senantiasa memperdengarkan di telinga baby itu la ilaha illallah. Dan dari sudut yang lain pula, syaitan akan lari dengan la ilaha illallah. Ini disebut oleh Nabi di dalam satu hadis. Apa kata syaitan? Nabi yang sebut, syaitan berkata, halaqtun nasa bidzunub wa halakuni biqauli la ilaha illallah wal istighfar. Cara aku membinasakan manusia iaitu dengan menggalakkan mereka buat maksiat, dosa. Itu cara aku. Halaqtun nasa bidzunub. Berzinalah kamu. Meninggi suaralah pada ibu bapakmu. Cara aku membinasakan manusia cara macam itu. Berjudi, minum arak, rasuah. Wahalakuni, tapi cara manusia menghancurkan aku, membinasakan aku, biqauli la ilaha illallah wal istighfar, yaitu dengan banyak-banyak menyebut la ilaha illallah dan astaghfirullah.
La ilaha illallah yang panjang lagi bagus. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga bagus. Sebab itu zikir mutlak. Istighfar pula yang panjang lagi bagus. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selain opahnya, ibunya dapat pahala zikir, baby pula diperdengarkan dengan kalimat tauhid, rumah pula syaitan lari. Allahu akbar, Allahu akbar. Makin banyak pengetahuan kita tentang hadis-hadis Nabi, makin sempurna insya-Allah amal kita. Okey, ada tambahan satu lagi. Pertanyaan Nora Talif. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana pula taubat bagi dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina? Sedangkan salah satu syarat taubat dosa besar perlu menjalani kifarat. Seperti apabila mencuri, perlu hukuman memotong tangan. Jika negara tidak menjalani hukuman tersebut, adakah taubat seseorang yang melakukan dosa besar itu lengkap dan diampunkan dosa oleh Allah? Bagus pertanyaan Nora. Jawabannya macam ini. Hukum hudud. Siapa yang mencuri potong tangan. Siapa minum arak disebat. Siapa yang berzina, kalau dia belum kahwin hendaklah disebat 100 kali. Wazani azani wazaniyatu fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surat An-Nur kalau tak salah ayat 2. Laki-laki penzina dan wanita penzina hendaklah disebat sebanyak 100 sebatan. Cuma kata ulama tafsir, itu untuk penzina yang belum kahwin. Yang sudah kahwin direjam sampai mati. Bukan dengan 100 batu. Direjam, makna direjam sampai mati. Persoalan, Pak Ustaz, jika seseorang melakukan dosa-dosa tersebut, dia berada di negara yang tidak memperlakukan hukum itu, apakah dia boleh memperlakukannya? Apakah dia boleh melakukannya sendiri? Umpamanya kita dapat menangkap pencuri di ruang rumah kita. Begitu kita dapat tangkap, apakah si ayah suruh anak-anak ikat kakinya, tangannya, sementara ayah asah kapak, asah parang? Kita tidak hukumkan ikut hukum Islam. Tak boleh. Ustaz pernah belajar di Ma'ad Ali lil Qadha di Riyadh, perguruan tinggi kehakiman. Sebenarnya tamat sana jadi hakim. Tapi Ustaz tak mau jadi hakim. Lebih suka jadi pendakwah. Ustaz ada kelulusan itu, Ma'ad Ali lil Qadha, perguruan tinggi ilmu kehakiman. Kita belajar hukum hakam dalam Islam hendaklah dilaksanakan atas nama negara, bukan peribadi. Negara. Tak boleh kita hukum sendiri. Nampak pencuri, potong tangan. Siapa membunuh kita tahu lalu potong kepalanya. No. Ini barangkali yang ditanya oleh Nora. Kita ingin tobat, Ustaz. Kita dah jelaskan sebelum ini. Apabila kita telah melakukan dosa dan tidak tertangkap, kita tobat pada Allah. Tapi bila dah tertangkap, tobat tak ada guna lagi.
Bukan maksud ustaz tak guna di akhirat. Berguna, tapi di dunia tak berguna lagi. Tolonglah Tuan, saya dah tobat dah. Dalam Islam, ustaz dah cakap dalam Islam. Dia tetap dipotong tangannya walaupun dia tobat sebab sudah tertangkap oleh aparat negara. Cukup saksi atau dari pengakuannya sendiri. Tetapi andai kata kita berada di suatu negara tidak ada peruntukan hukuman tersebut, walaupun barangkali di lock up, barangkali di penjara, kita masih boleh lagi untuk tobat pada Allah dengan tobat nasuha. Berzina umpamanya, tinggalkan zina, menyesal dulu terlalu ikut hawa nafsu, dan yang ketiga, azam dalam hati dengan kuat untuk tidak ulang lagi pada masa hadapan. Ini namanya tobat nasuha. Tobat nasuha bukan saja dihapuskan oleh Allah dosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga. Lihat ayat 8 dari surat At-Tahrim. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Allah akan hapuskan, tutupkan yukaffirat, ini kafarat ini. Allah akan tutupkan dosa-dosamu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi orang yang tobat itu bukan saja dosanya ditutup, dia layak masuk syurga. Kecuali jika dosanya ada kaitannya dengan insan lain. Zina adalah dosa insan kepada Allah. Lain halnya bila kita rasuah, lain halnya bila kita mencuri hak orang lain. Dia ada syarat yang keempat, yaitu kembalikan harta yang kita ambil kepada yang empunya. Tak cukup. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, az-zulmu salasa. Zalim itu ada 3. Pertama, zalim yang Allah tidak akan ampun sama sekali, yaitu syirik. Bila mati dalam syirik, ketika hidup dulu tak mau minta maaf, lihat bahayanya syirik. Zalim yang Allah tidak akan ampun, lihat ayat 48 surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampun dosa syirik. Yang kedua, zalim yang Allah akan ampun jika Allah berkehendak, yaitu dosa-dosa kepada Allah selain syirik. Berjudi, minum arak, berzina. Dan yang ketiga, zalim yang Allah berlepas diri daripadanya dan tak mau campur, yaitu zalim manusia kepada manusia lain. Dia pernah fitnah, dia pernah pukul, dia pernah curi duit orang, dia pernah ambil. Allah berlepas diri maknanya Allah tidak akan ampun kecuali Allah awak minta ampun pada orang berkenaan. Cuba tengok dari satu sisi, dosa kita kepada sesama manusia adalah lebih berat berbanding dosa kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah anytime. Mohon pada Allah lengkap dengan 3 syarat tadi. Tinggalkan judi, arak, zina, menyesal dulu kita terlalu ikut hawa nafsu atau jahil, berazam untuk tidak ulang. Tapi bila ada kaitan dengan manusia lain, kita mesti minta maaf atau kembalikan haknya.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Barangkali Nora Talif dapat memahami maksud Ustaz. Kita tak perlu, kalau memang negara itu tidak ada peruntukan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan, kita tak berdosa sebagai rakyat. Itu sebabnya bagi umat Islam, mereka mesti ada azam dan niat satu hari kelak berlaku jugalah hendaknya hukum Allah di negara yang kami cintai ini. Itu sebabnya pemimpin, kita perlu cari pemimpin yang diredai oleh Allah, yang boleh membawa negara kepada baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, makmur, lagi diredai oleh Allah. Pemimpin mestilah orang yang ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan, segala yang baik datangnya daripada Allah dan segala kekurangan itu adalah dari kekurangan Ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.